ada rumah warga yang ada anggrek tapi nggak keurus. Tahu-tahu ternyata kenapa nggak diurus, dia nggak suka anggrek. Ternyata anggrek itu didapat dari orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang terkenal dulu. Itu berarti didapatkan waktu itu sebuah bingkisan dari luar jauh sana. Berarti itu menunjukkan bahwa ini memang betul-betul jadul. Makanya waktu itu saya tahunya Kaisar Red. Ternyata saya tanya teman-teman yang lebih tahu anggrek, saya kan juga masih pemula. Namanya Gloucester Poodle. Akhirnya dia larinya ke batang salah satunya, ke batang-batang ini. Tapi kan kalau begini kan otomatis minim sekali untuk busuk akarnya. Kalau kita medianya banyak seperti ini ya, yang satunya nih. Wah, ini media pakai arang ya. Ini bisa begini, ini apa jenisnya ya Mas? Ini saya buka dari botol Mas. Ini? Iya. Wah. Umur berapa Mas ini Mas? Sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya. Ini belum berbunga. Apa ID-nya Mas? ID-nya itu masih rahasia atau saya lupa tepatnya. Nggak tahu. Kalau ini beda. Ini namanya Elisa Casali. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Tereng. Nah, ini kita silaturahim agak jauh sekali ini. Sejauh perjalanan ke barat saya 2 bulan yang lalu nih sahabat-sahabat ya. Jadi ini kita silaturahim ke pecinta tanaman hias. Ini koleksinya ini banyak jadulan ini sahabat-sahabat ya. Ini di halaman rumah beliau ini cukup luas sekali ini ya. Wah, nanti kita ngobrol-ngobrol apa trik tipsnya dari beliau. Namanya ini Mas Seto ya. Domisilinya nanti kita tanya itu. Beliau ada di pojok sana ini. Wah, selamat siang Mas Seto. Halo, selamat siang. Sehat Mas? Sehat, sehat. Wah, saya terima kasih banyak ini Selamat datang di Yogyakarta. Wah, iya ini. Jadi beliau ini empunya atau ownernya dari ya tukang kebunnya ya, tukang kebun. Mas, ini dari kapan ini Mas kok bisa begini indah ini, rimbun ini di saya pemain baru Mas di anggrek ini tahun 2018 itu yang belajar istri saya cuma mendukung saja. Tapi akhir-akhir ini kan terus pecinta anggrek semakin banyak. Ternyata pecinta sahabat anggrek itu ternyata yang hebat itu bukan saya tapi sahabat-sahabat anggrek. Sahabat-sahabat anggrek. Iya, sahabat-sahabat ya? Anggrek. Ternyata baru 2-3 tahun ternyata ya karena teman-teman semua, semua. Apa aja koleksinya nih Mas Seto? Saya berawal dari hibrid dulu, terus akhirnya sekarang mengikuti pasar karena teman-teman banyak yang suka jadul. Saya banyak jadulnya, tapi saya ada keriting, ada hibrid Thailand, ada juga bulat. Kalau bulat ya memang yang saya kan ada produk anggrek tempel kayu kopi. Jadi teman-teman yang datang ke sini atau lewat WhatsApp atau lewat YouTube saya, itu ada yang pesen anggrek tempel kayu kopi, pesan, milih anggreknya, saya proses, baru sekitar 2-3 bulan baru jadi. Nanti kalau dia ada di luar kota kita kirim, kalau ada di lokal sini bisa diambil. Nanti ada bisa dilihat nanti yang anggrek tempel kayu kopi. Mas, ini mohon maaf ini kok saya lihat di sini kok nggak ada media tanamnya ini Mas? Apa ceritanya ini Mas? Kalau satu, ini kan dari Pembolang. Oh, ini baru datang dari Pembolang. Satu, yang kedua kecenderungan saya tidak terlalu suka dengan kebanyakan media. Karena bahkan yang di media di pot-pot itu sekarang banyak yang saya lepas, termasuk dengan minimal media. Karena salah satunya dia nggak bisa busuk akar. Busuk akar itu menjadi masalah utama dalam anggrek loh Mas. Jadi masalah utama itu ada pot-pot yang memang kosong-kosong itu memang dulunya ya memang ada anggreknya. Tapi untuk ketahanan hidupnya salah satunya dengan saya gantung-gantung ini Mas. Saya gantung-gantung ini kan medianya minim sekali. Ini ya. Hidup Mas ya begini ya? Hidup, akarnya jalan. Ini baru 1 minggu udah jalan akarnya Mas. Ini akarnya jalan. Tapi ini medianya pakis ya. Oh, ini ya. Media pakis ini. Nah, sudah jalan seminggu ya. Anti busuk. Iya. Ini ada yang jumbo ini. Apa ini Mas? Ini saya juga waktu dari hunter juga nggak tahu.
Namanya waktu itu saya taunya Kaisar Red. Ternyata saya tanya teman-teman yang lebih tahu anggrek, saya kan juga masih pemula. Namanya Gloucester Poodle. Gloucester Poodle. Iya, Gloucester Poodle. Ini ada, saya nggak tahu riwayatnya, ada ini silangan dari apa sama apa, di register tahun berapa ada. Tapi sekarang masuknya anggrek jadul. Oh. Dan barang ini ya sekarang sulit. Bahkan di saat ini kan dari luar luar Jogja. Tapi sekarang juga mau keluar lagi. Mau keluar lagi nih? Ya, udah diminati temen. Oh. Jadi cuma tinggal ngirim saja saya. Jeler nih. Iya. Gloucester Poodle. Mirip kayak bantimurung, mirip kayak caesar ya? Ya. Saya waktu pertama saya kan ada 6 rumpun, yang satu pertama itu saya jual, saya bilang Kaisar Red. Oh. Sedangkan Kaisar Red itu yang saya ketahui awalnya itu anggrek hibrid. Saya punya banyak dulu Kaisar Red, memang tapi dari kebun ya, warnanya beda. Tapi sekarang ada yang namanya Kaisar Red jadul ternyata. Sama juga seperti Warawan, Kaisar Warawan, itu, ya, Kaisar Warawan itu juga saya memang dulu ada hibrid. Saya belinya pakai sopot itu dulu. Tapi sekarang udah ada yang ini juga Kaisar Warawan. Ini Kaisar Warawan jadul ini. Cuma belum ada bunganya. Yang ada bunganya sebelah sana nanti ada. Nanti ke sana. Ini kenapa Mas? Kok ini nggak dipanaskan full sun full rain? Kok yang di sana full sun full rain itu? Salah satunya saya kan ini pesanan teman-teman. Artinya kan sekarang kan walaupun sudah kemarau tapi masih saja hujan. Makanya kan untuk pengiriman saya nggak berani. Kalau pengiriman lewat paket, lewat pos atau lewat kargo, saya nggak berani. Banyak terjadi riwayat yang teman-teman itu setelah dibongkar itu terbakar, daunnya habis karena proses pengirimannya lama. Makanya kalau saya ngirim itu saya meyakinkan bahwa media harus kering. Kering ya. Salah satunya memang udah deal sama temen mana Jakarta atau Surabaya, ya udah saya keringkan salah satunya di sini. Ini menunggu proses untuk saya kirim. Oh ini juga ini ya. Wah. Itu kalau ini discolor tanimbar Mas. Discolor tanimbar. Spesies iya. Ini ya. Spesies ini memang dari Maluku nih, tanimbar semua yang ekonomis ini. Kalau ini dendrosala, yang ini saja satu ini salah. Dondong opo salah. Iya. Pinter nyanyi ya Mas ya. Nah, ini sudah rawatan lama berani di full sun kan ini Mas? Kalau yang jadulan ini memang beberapa bulan terakhir ya, 6 bulan kali ya. Tapi kan selalu ada yang datang. Biasanya yang datang dari hunter, saya rawat, adaptasikan dulu, baru saya kalau temen mau baru saya kasih. Berapa lama Mat tipsnya untuk berani hujan, berani panas begini? Secara bertahap dari Mas Seto ini. Secara bertahap. Coba Masnya lihat. Ini daun ini ya. Ini daun ini baru datang dari hunter. Saya nggak tahu dia mau dapatnya dari rumah warga dalam kondisi full sun atau enggak. Tapi begitu nyampe sini daunnya udah terbakar. Kebanyakan teman-teman takut mungkin ya, karena nanti daunnya akan habis. Tapi enggak, saya biarin aja, nggak masalah. Nggak masalah. Cuma ya ini misalnya ini kan contoh yang terbakar ya. Ya terbakar. Ini baru 1 hari nyampe. Makanya nanti akan saya ini secara otomatis saya nggak berani ngasih ke teman, biar saya rawat dulu. Ini anggrek apa ya? Ini bantimurung bukan? Iya bantimurung. Bantimurung ini. Oh beda ya sama ini ya. Bantimurung. Jadi kalau dia sudah terbakar diambil aja ya daunnya ya? Ya, kalau sudah terbakar saya buang gini aja. Ngelihatnya nggak ngenakin kan? Jadi nanti kan ini biasanya udah kuning nanti akan gogrok sendiri nanti. Gogrok bahasa Indonesianya jatuh. Dan di sebelah sini nih ya sahabat-sahabat ya. Wah ini nyiramnya berapa Mas? Saya nyiramnya nggak menentukan berapa kali seminggu sekali atau 2 kali. Yang pasti jika media kering. Jika media kering. Kalau sekarang kan misalnya 2 hari nggak hujan, ya cuma medianya kalau sini kering, ya udah saya siram. Kalau masih ada lembab saya nggak berani gitu aja. Ini nggak usah pakai media gini. Ada sih yang pakai media tapi takutnya nanti kalau busuk akarnya. Cuman gini aja Mas? Iya. Nggak dikasih arang-arang. Iya. Ada sebagian sabut kelapa. Jika ada tambahan media pun tidak banyak, sedikit saja. Nih. Ini bisa begini. Ini apa jenisnya ya Mas? Ini saya buka dari botol Mas. Ini? Iya.
Umur berapa Mas ini Mas? Sekitar 3 tahun. 3 tahun? Ya. Ini belum berbunga. Apa ID-nya Mas? ID-nya itu masih rahasia atau saya lupa tepatnya. Nggak tahu. Kalau ini beda. Ini namanya Elisa Casali. Elisa Casali. Iya, ini silangan dari Dendrobium Sri Mulyani Seler nih. sama Dendrobium lineale. Oh. Sudah diregister menjadi Elisa Casali. Punya dulu satu botol ada 30 ya Mas. Saya pasti ada pertinggal satu. Yang 29 udah laku, teman-teman. Bukan laku sih, udah dirawat sama teman-teman. Ternyata begitu bunga, yang nyilangin aja udah minat karena ternyata keren ini. Banyak sih yang mau, tapi saya kan kalau ini mau saya kehilangan, biarin saya rawat dulu aja. Tapi buktinya ini rajin karena ini baru saja selesai berbunga, langsung mengeluarkan bunga lagi. Tuh ya, Iya. satu tangkai. Dan ini kayak capung ini Mas. Kalau mungkin disebutnya begitu, tapi kata-kata teman-teman namanya capung Jawa. Capung Jawa. Ya, cuma kan kadang ada yang bilang ada yang bilang no ID lebih tepatnya. Tapi kan kalau memang capung Jawa, mana registernya capung Jawa? Capung Jawa ini kalau ini udah agak lama Mas di tempat saya. Berapa lama itu Mas? Sekitar awal tahun, berarti 6 bulanan mungkin. 6 bulan ya. 6 bulanan. Dan ini medianya juga cuma di begini aja ya. Asumsinya begini Mas, ini kan sebelumnya ditambang di rumah warga, menempel di pohon. Sudah beberapa tahun, umurnya udah 10-an tahun lah mungkin ya. Dia sudah membuat media, akar yang terkumpul itu kan menjadi media. Jadi itu menjadikan medianya sendiri. Akhirnya dia larinya ke batang salah satunya, ke batang-batang ini. Tapi kan kalau begini kan otomatis minim sekali untuk busuk akarnya. Kalau kita media banyak seperti ini ya, yang satunya nih. Ini media pakai arang ya. Ini yang kaisar. Ini kita nggak tahu kondisi di dalamnya itu baik atau busuk. Ya, tak tahu-tahu ditemukan di sini udah kempos. Berarti memang di akarnya udah busuk, makanya harus diangkat. Makanya kan saya nggak. Contohnya nih yang Mas, ini Imelda Marina Mas Agung. Ini kemarin baru saya potong karena udah kempos. Ini otomatis sebenarnya harusnya direpotting ini. Harusnya direpotting. Yang var apa kuning apa biru Mas Agungnya? Ini yang ori. Ori spesies ya? Bukan. Hybrid ya kalau Imelda ya? Imelda itu silangan dari Vio, besi sama Kimbora. Tapi yang angkatan pertama. Oh. Kuning. Kuning angkatan. Bukan kuning ya. Kalau yang kan lebih kuning, tapi ini lebih abu-abu. Lebih pertama, yang pertama Mas. Bunganya ya keruyuk, kemeruyuk ini sahabat-sahabat ini ya. Ini saya bulang sendiri kalau ini. Wah. Apa hubungannya Mas Seto sama yang ada di TV sebelah itu, Jejak Si Bolang? Ada hubungannya? Bolang enggak bolang itu ya cuma muter-muter. Cari-cari. Ada rumah warga yang ada anggrek tapi nggak keurus. Tahu-tahu ternyata kenapa nggak diurus, dia nggak suka anggrek. Ternyata anggrek itu didapat dari orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang terkenal dulu. Itu berarti didapatkan waktu itu sebuah bingkisan dari luar jauh sana. Berarti itu menunjukkan bahwa ini memang betul-betul jadul gitu. Karena tumbuhannya gede banget waktu itu. Jadi memang nggak terawat, makanya daripada nggak terawat saya rawat. Saya ganti dengan anggrek-anggrek yang baru gitu loh. Yang lama saya bawa karena saya suka jadul gitu aja. Dan ini sahabat ya. Wah, ini ada kolamnya ini. Ada kolamnya. Kolam apa Mas ini Mas? Dulu-dulunya Grameh. Tapi sekarang kok nggak tahu tuh berisi nila. Ya ada Gramehnya sih. Itu digantung-gantung juga itu ya? Itu baru kemarin saya repoting dari rumpun besar menjadi paketan ekonomis yang saya kasih tempel di kayu kopi. Kenapa di situ? Karena dia belum terlalu panas karena ada paranetnya dan dia mendapatkan sinar penguapan air dari kolam. Jadi untuk menumbuhkan awal lebih mudah di situ. Atau kondisi misalnya mau perawatan juga di situ lebih bagus. Sampean kesananya gimana ini Mas? Gimana? Sampean kesananya narok-naroknya pakai apa ini kok di atas kolam ini? Kan tangan panjang. Oh, tangan panjang. Tangan panjang, si tangan panjang. Dan ini cuman di halaman dan di samping.
Mas Seto ini pintar memanfaatkan tuh ya. Jadi digantung alpokat berbuah anggrek. Tuh. Ini salah satu produknya dari Mas Seto nih dan Mbak Widi nih. Ya kayak ini misalnya ini saya lepas ini kan kayu kopi Mas. Kayu kopi. Terus ini saya tempelkan medianya juga kayu kopi. Akarnya udah jalan begini. Kenapa milihnya kayu kopi Mas Seto? Ya akarnya ternyata saya bandingkan dengan berbagai macam kayu, ternyata pakai kayu kopi anggrek lebih suka. Kalau masalah tahan lama dan tidak tahan lama itu kan, kalau kayu yang kena air sama kena panas berarti nanti lama-lama akan busuk. Sama juga kita mau beli pot gerabah, lama-lama ya nanti akan pecah juga, akan mudah pecah itulah. Tuh sama. Tapi kalau kayu kopi satu, dia punya tekstur seni, agak benjol-benjol gitu. Kayu kopi yang tua. Sudah pernah kayu apa aja Mas? Kayu jati, kayu jambu, bahkan kayu jati itu enggak, kata orang kuat, bagus. Iya kalau untuk bikin rumah atau bikin mebel mungkin bagus karena dia enggak kena air ya. Tapi kalau untuk nanam nanti bisa dilihat. Saya punya anggrek yang saya tempel di kayu jati dan saya tempel di kayu kopi, dan di kayu jambu ada perbandingannya juga di sini. Semuanya pasti akan kropos, tapi berapa lama? Tahan lama yang mana? Jati yang paling pertama cepat kropos. Tapi kalau nanti kayunya pakai kayu galih, yang hitam itu, yang tengah kayunya itu, yang bongkol itu, yang bongkol itu ya pasti tahan lama. Kayak ini kayu kopi nih Mas, ini kayu kopi. Tapi dari keki Azima lidah putih ini juga perawatan saya. Itu masih ditiriskan itu. Iya. Ini akarnya ya, sahabat-sahabat ini. Kita ini lineale blue. Lineale blue. Ya. Ini capung kapuas. Capung kapuas. Capung kapuasnya yang sono. Ini rosemary red. Oh, rosemary red. Tapi ngomong-ngomong sedang ada azan Mas. Jadi kita rehat setelah iklan berikut ini. Siap. Nah, kalau yang sebelah sini apa ini Mas Seto? Yang ini yang perbedaan antara tempel kayu ya. Ini tempel kayu jati seperti ini. Kayunya kropos sampai ini kocak gini. Ini usianya sekitar sudah 4-3 tahun. Pandemi kan 2020 ya. 20. Ya 2 tahun sudah begini. Tapi udah nempel, saya sayang, mau saya repot. Nantinya mau saya repoting, saya ganti media. Ini kayu jati. Tapi ini kayak yang kayu kopi. Lebih kuat. Masih kokoh ya? Iya. Tapi saya juga tidak merekomendasikan kalau bisa tuh kayu Clereseide. Tapi orang di luar Jawa atau di luar Jogja tahu nggak Clereseide? Apa tapi itu Mas? Kayu Clereseide itu ya ada sih ilmiahnya, ada di Google ada. Clereseide. Cleresidium namanya kalau di Google. Samping sampean apa ini Mas, kok jumbo bongsor ini? Ini discolor tanimbar. Oh. Dari Maluku. Saya nggak pakai media tapi lihat akarnya Mas. Wah, nih. Wah, kita belum nanya pupuk ini ya. Nih, akarnya nih. Kayak lollipop. Tebelnya aja segini nih. Spesies ya Mas? Ini spesies. Kalau saya pakai pupuk, pakai Gaviota Mas. Gaviota aja? Ya Gaviota, tapi saya mengaplikasikannya kan, kalau Gaviota itu menyampaikannya cuma tipis-tipis, tapi rutin. Kebutuhan anggrek itu cuma rutinnya saja. Jadi kalau rutin itu bukan berarti seminggu sekali atau 10. Misalnya teman-teman mau 10 hari sekali nggak apa-apa. Setiap tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20 harus pupuk Gaviota. Tapi tipis-tipis saja. Misalnya sepucuk sendok teh dengan 1 liter air, semprotin. Nyemprotnya pada jam sebelum matahari. Saya sebelum jam 8 pagi atau kalau sore, kalau dalam arti nggak kena matahari gitu loh. Tuh. Tapi kalau rangsang akarnya, saya pakainya Mycorrhiza. Mycorrhiza itu masuknya ke PSM jamur itu, jamur yang nantinya untuk merangsang akar. Kalau dibilang perangsang akar sih nggak, kurang tepat mungkin karena jamur ya. Fungisida ya. Iya. Terus dia bisa mengeluarkan akar. Tapi jamur baik namanya. Jamur baik ya. Jamur baik.
tidak sombong dan rajin menabung. Iya. Nah ini belah sini juga ini ya. Wow, nih. Ini jadulan. Tapi jadulan ada satu pohon ketemunya ada keluar 2 bunga. Apa faktornya, Mas? Ini dulu mungkin di rumah warga kan asal anggrek ditempel-tempel ternyata ada tidak hanya satu macam. Oh, Tapi setelah gede hunternya bisa mendapatkan lalu saya bawa. Mas, kenapa sampean kok kayaknya dari tadi ini seneng memelihara jadulan, Mas? Karena bagi teman-teman yang satu untuk pemula ya, anggrek jadul itu anggrek yang paling mudah hidup. Paling umpamanya mau kita dapatkan, kita geledakin aja, dia akan keluar akar. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar anggrek, yang paling tepat anggrek jadul. Masih pemula ya? Iya, masih pemula. Tapi bukannya berarti orang yang anggrek jadul juga sekarang lagi ngetren kan, walaupun dia tetap senior juga tetap memburu juga anggrek jadul itu. Wah, Karena seperti barang antik. barang antik. Seperti barang antik itu memang seperti yang dibilang kenapa capung itu menjadi mahal, karena dia nggak tahu registernya apa dan tidak diproduksi lagi. Barangnya semakin langka, harganya semakin mahal. Varietasnya apa aja sih, Mas, capung, Mas? Sepengetahuan saya ada capung Jawa, capung Bali sama capung Kapuas. Katanya sih yang paling mahal capung Kapuas. Karena apa kok mahal dia? Saya nggak tahu permainan bisnis atau kalau kecantikan yang namanya bunga pasti cantik ya, Mas. Pasti Iya, cantik. pasti cantik. Tapi kan yang paling mahal ya seperti kendaraan lah, mau Honda, Suzuki, Yamaha sama juga. Kalau mau dibawa ke Jogja 1 jam semua nyampainya. Tapi kan mungkin kalau Honda dijual lagi lebih mahal. Lebih mahal ya. Gitu, iya. Urusan marketing ini ya. Nah, terus ini Mas Seto kok milihnya nggak pakai greenhouse ini? Kehujanan, kepanasan ini. Satu yang jadul saya lebih suka ke full sun full rain. Yang keriting juga, yang keritingan seperti spesies itu memang dia maunya di sinar matahari. Full ya? Ya full sun sinar matahari. Saya ada di greenhouse, tapi memang yang barang-barang memang dari hibrid yang memang nanti akan saya, teman-teman yang mau membeli itu kan yang ada, sama ada yang nanti ada greenhouse, ada UV-nya yang botolan. Oh, botolan juga ya? Kita Wih, buka botolan juga. mantap surantap ini. Terus hama ini, Mas. Ini apa ini? Kalau yang full sun full rain ini biasanya hamanya apa? Kalau musimnya serangga, pasti ada serangga. Jadi kebanyakan terakhir mungkin punya teman-teman terjadi masalah karena musim hujan ini. Artinya sekarang sebetulnya kalau saat ini ya bulan ini kan sudah kemarau sebetulnya, tapi sepertinya lebih panjang hujannya. Jadi gagal spek. Jadi kebanyakan anggrek yang ada itu sudah spek begini ada serangganya. Itu karena serangganya datangnya adalah ada hujan kan. Terus ya kitanya pakai, yang penting untuk meminimalkan ya tetap secara rutin pestisida. Pestisida. Berapa hari sekali, Mas? Saya kadang seminggu sekali. Minggu sekali. Seminggu sekali. Pagi atau sore? Saya biasanya kalau malah kadang menjelang petang. Menjelang petang. Menjelang ya? petang atau kalau pagi ya pagi, yang pasti nggak ada sinar matahari. Sama seperti menyampaikan pupuk kok jamnya. Dosisnya gimana? Banyak atau sesuai standar? Standar saja, sesuai aturan saja. Sesuai aturan. Tapi kan kalau saya memang pestisida, insektisida, pemupukan, ya memang secara saya sampaikan secara rutin. Harus rutin Iya, ya. rutin. Sama vitamin. Kalau teman-teman akan lebih bagus kalau misalnya lebih rajin B1. Itu ketahanannya bagus. Bagus ya. Tapi kan kalau pakai B1-nya rajin-rajin kan B1 memang lebih mahal sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya kebun sendiri, kalau saya kan anggreknya kalau B1-nya kan nanti boros. Ya ada sih pakai Kos produksinya. Nah, ya? cuma pakai Gaviota itu begini, Mas. Gaviota itu ada pupuk pertumbuhan, ada pupuk pembungaan. Kodenya ada Gaviota kode 63 itu yang pertumbuhan, yang 67 itu pembungaan. Di situ lebihnya itu ada B1-nya. Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah mengenal gandasil, itu hampir sama. Cuma gandasilnya nggak ada B1-nya. Kalau yang Gaviota ada. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas Seto, pupuk apa yang bagus? Nah, gimana itu jawabnya? Saya pakai Gaviota yang saya pakai. Sesuai selera ya?
Saya pakainya agak setelah dulu sih beberapa pupuk ada Gromor, saya pakainya, tapi saya mau menentukannya ternyata yang paling bagus harganya lebih mahal dikit, tapi bagus karena Gavita sepengetahuan saya bukan produk Indonesia, bukan produk Indonesia dan bisa diberikan sedikit-sedikit maksud saya. Wah. nggak terlalu harus sesuai dengan takaran, yang penting rajin. Tipis-tipis maksudnya, tipis-tipis saja. Berarti Mas Seto nggak cinta produk Indonesia ini ya? Saya mah iya, itu Indonesia tapi tulisannya produk Hawaii. Oh, Hawaii. Nah, Iya. ini segini banyak ini hanya hobi atau dijual ini? Saya hobi awalnya, hobi istri saya, dan saya melakukannya dengan terpaksa. Maksudnya ya, adanya sekarang kan ini yang memunculkan, saya bangun tidur yang ada cuma bunga dan Bangun tidur. iya, dan saya sekarang lebih rajin bangun pagi karena ingin segera menikmati bunganya. Iya. Wah, istri tapi nggak lupa ya? Anak, Enggak, istri? aman ya? Ini masa kasih tunjuk, ini Albertine bagus. Oh, ini Albert. Iya. Oh, ini Sedang ada berbunga. salah satu kawan dulu. Oh, bunganya seperti ini Iya, Albertine ya? Albertine, ya. Yang kalau kemarin saya nggak tahu, kemarin sempat ngebum sih, banyak orang yang setiap orang pecinta anggrek Nanya. selalu menanya, iya selalu ingin punya Albertine, hingga yang konon nggak ada harganya sekarang menjadi Ada harganya. berharga. Dan Iya. medianya cuman begini saja nih sahabat-sahabat ya. Jadi kalau ada yang sampai tenggelam ya, ini lebih aman begini dia. Iya. Ini ada bantimurung bunga besar, ada pompadour. Medianya juga gini kan, jadi udah 1 bulan di situ. Lebih ini pada larat begibum. Mas Anseto, di Bantul ini Ya. Mas Seto ini daerah dataran tinggi, dataran rendah ini? Dataran rendah. Jadi ada kemungkinan tahun-tahun dulu ada itu terjadi banjir di sini. Kalau musim hujannya tinggi bisa terjadi banjir. Di sini nih, Iya. berapa kilo dari pantai? Kalau saya tinggal di satu kecamatan dengan kecamatan di Pantai Parangtritis. Oh, Jadi jaraknya kalau rumah saya ke Pantai Parangtritis itu sekitar 4 kilo. Kalau dari kota Jogja sekitar 20-an kilo. jadi Iya. sahabat-sahabat kalau ada yang berminat sambil ke pantai bisa mampir ke sini ya. Boleh. Nyari alamatnya apa ini? Klik Maps Widi Orchid. Widi Orchid. Atau kalau sudah sampai pantai, buka Google aja anggrek terdekat pasti ketemu Oh, sini. pasti ketemu sini ya. Iya, Oh, anggrek terdekat pasti ketemu sini. Kenapa milihnya Widi Orchid, Mas? Widi Siapa itu nama Widi itu? Widi itu istri saya. Oh, oh. Tapi teman-teman memanggil saya Pak Widi, nggak apa-apa. Pak Widi. Iya, Pak Widi. Padahal namanya Mas Seto. Iya, tapi Widi itu istri saya. Oh, oh. Jadi apalah arti sebuah nama. Wah. Perpisahan Iya. itu menyebabkan luka. Membekasnya adalah malam dan sunyi. Wah, malah berpujangga. Mas Seto, Ya, ini terima kasih banyak ini ya oke, sama-sama. atas waktu dan jamuannya ini. Terima kasih juga, Mas. Semoga sehat sukses selalu beserta Amin, keluarga. amin, terima kasih. Dan saya pertama kali lihat ini di channel YouTube-nya Mas Seto ini. Nama channelnya apa? Channel saya Widi Orchid. Widi Orchid Widi ya. Orchid juga, iya. Jadi sahabat-sahabat yang belum tahu ya, boleh langsung geser. Habis nonton Taman Puspita, geser ke Widi Orchid. Asik. Di sana banyak sekali koleksi-koleksi yang di packing atau yang dipilih oleh konsumen. Jadi ini saya tadi lihat nih, packingan aman ya. Packingan aman, jangan khawatir, no tipu-tipu, no abal-abal ya. Persediaannya juga banyak ini ya. Tuh kardusnya tuh sudah komplit. Jadi kalau ada yang nanya ini dari mana Widi Orchid, dari pengiriman di Yogyakarta, daerah Bantul dekat Parangtritis. Terima kasih Mas Seto Ya, oke. ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat semuanya. Video kita pada kali ini banyak koleksi jadulan tempatnya Mas Seto di Widi Orchid. Semoga bermanfaat. Sehat sukses selalu untuk kita bersama dan
Salam. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Ba-ba.